Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita kembali lagi ke pelajaran Al-Quran Hadis di pelajaran yang ketiga, pertemuan ketiga. Silakan kamu buka LKS di halaman 6 ya. Di halaman 6, silakan. Nah, ini di halaman 6. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Al-Quran Hadis, pengertian Al-Quran Hadis menurut bahasa. Ya. Nah, menurut bahasa kemarin kita sudah bahas Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut bahasa ada beberapa imam. Dan ini kita akan bahas tentang pengertian Al-Quran menurut istilah. Yaitu Al-Quran huwa al-labzu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma baina daftaini al-mabdu'i bisuratil fatihati al-makhtumi bisuratin nas. Ya, silakan kalian bisa ikuti nanti di rumah sambil melihat tampilan video ini. Nah, jadi Al-Quran adalah firman Allah atau al-labzul arabiyyu, firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan diingat selalu, yang disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya, Bapak ulang lagi ya. Al-labzu atau bahasa yang Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW litadabbur, untuk dipahami isinya, wa tadzakur, dan diingat selalu, al-manqulu mutawatiran, yang disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Artinya enggak langsung tapi secara bertahap. Dengan jalan mutawatir dan ditulis bahwa mabaina dabtaini, dan ditulis di dalam mushaf yang dimulai al-mabdu'i nih, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi menurut Syekh Khudari Baik bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat definisi dari unsur-unsur yang tadi sudah kita baca. Yang pertama adalah, jadi Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Ya. Jadi memang Al-Quran adalah bahasa Arab, dan gak mungkin Al-Quran juga bahasanya bahasa Korea, anyang ngoseng-ngosengan gitu kan, gak mungkin ya. Tetapi Al-Quran harus juga berbahasa Arab. Walaupun nantinya adanya di Jepang, walaupun adanya di Cina, walaupun adanya di Eropa, pasti Al-Quran adalah berbahasa Arab. Kemudian kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, disampaikan dengan jalan mutawatir atau secara berangsur-angsur, ditulis dalam mushaf dan dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maaf ya, agak sedikit blur ya. Nah, ini dia. Jadi kalian sambil bisa juga buka di LKS-nya bahwa Al-Quran itu lafaz atau bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pendapat yang kedua, rumusan lain tentang Al-Quran menurut istilah, yaitu pendapatnya Syekh Muhammad Abduh, yaitu bismillahirrahmanirrahim, Al-kitabu huwa ya, Al-kitabu huwa Al-Qur'anu al-maktubu fil masahifi al-mahfuzu fi suduri man uniya bihibzihi minal muslimin. Sekarang kita lihat artinya. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang tertulis, Al-Quran al-maktubu, bacaan yang tertulis, fil masahib, di dalam mushaf-mushaf, al-mahfuzu, yang
di dalam mushaf tersebut biasanya kita pakai adalah mushaf Utsmani ya, yang dihafal di dalam hati daripada orang-orang muslim tersebut. Jadi kalau orang sudah hafal itu bukan hanya ada di otaknya saja tetapi di dalam hatinya. Biasanya ketika hafalannya sudah ada di dalam hatinya, mau kapanpun ditanya, mau dimulai dari manapun pasti akan langsung nyambung karena sudah tertulis di dalam hatinya hafalan tersebut. Ya, kemudian dari definisi tersebut kita bisa lihat ada 3. Yang pertama, Al-Quran adalah merupakan bacaan. Al-Quran, Al-Maktubu, merupakan bacaan sama dengan yang di atas tadi ya. Al-Quran itu yang kedua, tadi tertulis dengan dalam mushaf, sama seperti pendapat Imam Khudari Baik, bahwa Al-Quran juga ditulis di dalam mushaf. Nah, yang pertama, jadi Al-Quran merupakan bacaan yang tertulis di dalam mushaf dan terjaga di dalam hafalan-hafalan umat Islam. Gitu ya. Jadi sebenarnya antara pendapat imam yang satu dengan imam yang lainnya itu sebenarnya ada persamaan, walaupun sedikit ada perbedaan, tapi intinya sama. Sekarang kita lihat pendapat yang ketiga menurut rumusan Dr. Sabahi As-Saleh. Tapi ada di buku paket sama dengan Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Pendapatnya ya, kita ulang lagi. Al-Quran huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahib al-manqulu bit-tawatur al-mutawa'abbadu bitilawatih. Jadi menurut Dr. Sabahi, yaitu Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-maktubu fil masahib, yang dituliskan di dalam mushaf-mushaf, sama seperti imam-imam yang tadi. Ya. Nah, unsur-unsurnya yang terdapat di dalam yang barusan kita baca, yang berjalan, yaitu yang pertama apa? Unsur-unsurnya, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung kemukjizatan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sama kayak yang tadi ditulis dalam mushaf-mushaf, sama kayak Imam Khudari Baik, kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir juga sama, bernilai ibadah. Kalau ini ada tambahannya, bernilai ibadah di dalam membacanya. Gitu ya, pintar ya. Jadi Al-Quran menurut Syekh Dr. Saleh, jadi Al-Quran adalah kitab Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang termaktub atau tertulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan dengan jalan mutawatir. Artinya apa mutawatir itu? Yaitu secara sambung menyambung, berangsur-angsur, tidak langsung. Itu namanya mutawatir, yang bernilai ibadah apabila kita membaca Al-Quran. Jadi satu huruf saja kita baca Al-Quran, 10 ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rumusan terpendeknya, Al-Quran wa al-kalamul mu'jizu. Artinya secara pendek banget ya. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat dari Allah. Gitu ya, pintar ya. Jadi bisa kita simpulkan dari ketiga imam yang tadi berpendapat tentang Al-Quran, definisi Al-Quran menurut istilah, yaitu Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan dalam bahasa Arab, diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Merupakan ibadah bagi yang membacanya. Jadi cukup sekian ya, pintar ya. Nanti kita akan sambung di pelajaran-pelajaran selanjutnya di pelajaran Nukul Hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.